Ketika kita jadi pengusaha, jadilah seorang pengusaha yang bermanfaat. Berikanlah impact yang luas bagi masyarakat gitu. Ketika kita jatuh, itulah momen yang sebetulnya bisa membuat kita naik lebih tinggi lagi. Dan carilah guru sehingga perusahaan kita bisa jalan, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat buat sesama. Untuk berhasil, kita sebagai seorang pengusaha, kita mesti punya endurance yang kuat ya. Jadi kalau bangun usaha, yang pasti kita tuh nggak bakal bisa tidur, susah tidur. Bisa tidur tapi nggak nyenyak. Uangnya investor tuh kira-kira lebih dari 2 miliar lah. Terus ya mereka tanya ke saya gimana cara balikin uangnya tuh. Saat itu tuh saya sedih banget karena saya ngerasa ditinggalin, saya ngerasa nggak dipercaya ngebangun Nomi. Nama saya Rifki Muhammad, saya adalah owner Nomi Delight, ada di Rawamangun. Saya tinggal di Jati Bening dan udah punya anak 3. Kayak mungkin gini ya, kita tuh berasal dari keluarga pengusaha memang mas. Bokap, nyokap itu pengusaha, jadi dari kecil gue tuh udah sering lihat cara mereka berjualan, cara mereka berusaha. Dari kecil tuh gue ada tidurnya di atas semangka, tidurnya di atas kelapa, tidurnya di atas melon waktu kecil kalau gue lagi ikut mereka jualan gitu. Jadi ya itu ya pengalaman kecil gue yang bisa buat gue jadi kuat jadi pengusaha sekarang menurut gue ya. Dulu tuh waktu kecil kalau lagi libur gue tuh suka ikut supir anterin barang ke Istana Presiden. Jadi kita tuh suppliernya istana, jadi gue tuh mesti pakai celana panjang, mesti pakai kaos kerah supaya gue bisa ikut masuk ke Istana Presiden. Itu senangnya. Tapi dukanya gue itu jarang sama orang tua karena gue jadi sama mbak terus karena orang tua gue itu harus pergi jam 4 subuh dan pulangnya udah larut malam biasanya. Itu sih mas suka dukanya. Setelah ngelihat kayak gitu, ngeliat orang tua gue kayaknya susah banget jadi pengusaha karena mesti kerja keras banget. Akhirnya gue tuh milih untuk jadi seorang profesional. Jadi setelah lulus kuliah gue itu kerja di dunia telekomunikasi sebagai engineer, dari staff naik sampai terakhir ke level senior engineer, dan akhirnya memutuskan tetap jadi pengusaha karena ternyata value gue adalah value-nya seorang pengusaha yang lebih pas gitu. Oke, jadi setelah gue banyak baca buku tentang entrepreneurship ya, gue ngerasa gue ini orang yang banyak tenaganya. Gue ini suka ngebantu, gue ini orang yang rajin, dan gue ini suka berbagi mas. Jadi karena gue udah punya basic value itu, dan ketika gue baca buku ternyata butuh memang value seperti itu untuk jadi pengusaha. So gue yakin banget ini adalah jalan yang mesti gue ambil, yaitu menjadi seorang pengusaha. Justru mereka bilang, udah kamu berkarir di dunia profesional aja karena di dunia usaha ini nggak jelas. Jadi sangat tidak jelas gitu menurut mereka. Tapi hal itu gue bantah ketika gue udah jadi udah banyak buku tentang entrepreneurship. Gue bilang ke mereka saat gue minta izin untuk jadi seorang pengusaha, gue bilang gue akan jadi pengusaha dengan bekal ilmu yang lain. So gue akan bisa jadi orang yang lebih bermanfaat dan semoga bisa jadi lebih sejahtera hidup gue. Gue bilang gitu ke orang tua. Oke, saat itu kenapa mau bakar kapal? Karena mikirnya saat itu pas belum nikah, mas. Jadi gue masih single. Kalau gue bangkrut juga nggak ada masalah gitu ya. Masih bebannya masih gue tanggung sendiri gitu ya. Ya terus yang bikin gue berani bakar kapal ya karena gue juga saat itu udah punya banyak teman-teman sih sebenarnya. Jadi gue rasa gue suka bergaul, suka main yang akhirnya kalau gue susah banyak yang bisa bantuin lah. Atau gue ngerasa gue punya banyak ilmu yang mana kalau gue nanti ngelamar di perusahaan lain juga pasti perusahaan mau terima gue karena gue rajin gitu. Itu gue resign, terus gue tuh jualan bakso dan jus dulu di gerobak mas. Jadi kita jualan bakso, jualan jus, kalau sore keluarin gerobak,
ya gitu, jualannya di depan SD, nanti malam jam 11, jam 12 gue masukin lagi gerobaknya itu ke tempat penitipan. Nah setelah itu berjalan, alhamdulillah tutup, akhirnya mesti balik lagi ke usahanya orang tua tuh, balik lagi ke usaha orang tua. Dan ketika balik ke usaha orang tua, usaha itu yang tadinya belum terkomputerisasi, gue buat komputerisasi karena memang basic gue di komputer gitu ya. Gitu. Setelah itu udah rapi semua, omset juga udah makin bagus. Akhirnya gue butuh challenge lain karena gue nggak mau hidup atau berusaha bareng keluarga. Karena menurut gue mesti bikin sesuatu yang baru gitu. Akhirnya gue bikinlah ya Nomi Delight. Gue bikinlah restoran yang ada di Romangun ini dengan konsep Japanese fusion gitu. Jadi saat itu buka tuh langsung 3 tuh mas. Buka di Pasar Senen, buka di Keramat, sama buka di Kemayoran. Tuh 3 titik sama teman-teman SMA waktu itu. Terus kita tutup karena kita dulu belum mengerti food cost. Ternyata di bisnis kuliner ini nggak bisa juga kita jual makanan food costnya terlalu tinggi. Dulu karena saya taunya yang premium, karena saya taunya semua makanan yang enak tuh hasil dari bahan baku yang enak, maka ketika jualannya, walaupun jualannya di depan SD, yang kita gunain tuh bahan baku yang mahal-mahal. Tapi karena jualnya ke anak SD, harga jual kita nggak bisa mahal, mesti murah gitu ya. Jadi HPP saat itu terlalu tinggi, dan walaupun kita laku, sebenarnya jualannya laku, tapi ternyata nggak ada profitnya. So karena nggak ada profitnya, kita mesti tutup juga. So ketika kamu jadi pengusaha, mesti ngerti juga tuh cara ngitung HPP yang bagus supaya bisnisnya bisa tetap berjalan panjang. Jadi Nomi itu ide sederhananya adalah toko somai dulu mas. Jadi kita toko somai, ternyata bikin somai itu susah. Kita mesti buatnya pagi-pagi supaya kondisi udaranya masih dingin dan somainya masih bisa kenyal gitu ya. Ya saya ngerasa ada kesulitan ketika buat somai. Coba akhirnya gagal lagi. Terus ketika gagal, kebetulan lokasi somai saya, lokasi usaha Nomi ini mesti pindah di tempat yang lebih besar karena di tempat sebelumnya kita ditipu. Nah, ketika pindah ke tempat yang lebih besar di Romangun, barulah kita mulai belajar untuk menyesuaikan antara lokasi sama produk yang kita mesti jual. Nah, terciptalah atau terbesitlah ide jual jadi ramen dan dessert gitu. Terus jadi dibuat konsep ke arah Japanese fusion gitu. Setelah bikin somai gagal terus, setelah ditipu, akhirnya kita bikinlah Nomi Delight dengan konsep Japanese fusion. Jadi hobi saya ini makan-makan. Hobi makan-makan, jalan-jalan dari muda tuh gitu ya. Temennya papa tuh dari dulu Chinese banyak kan. Terus mengajaknya tuh kulineran terus. Semua daerah yang punya makanan enaknya kita samperin lah. Jadi ya basicnya karena apa? Ya karena hobi ya. Karena hobi makan, terus ya suka makan ramen juga, suka makan dessert. Akhirnya ya dari hobi itu kita jadiin bisnis. Jadi waktu itu belajarnya di YouTube, di Google. Dan karena memang saya waktu di perusahaannya orang tua itu supplier ke hotel, restoran, jadi saya banyak kenal chef. Jadi apapun kesulitan saya tentang membuat produk untuk Nomi, saya bisa belajar di YouTube, di Google, atau saya tanya chef-chef yang saya kenal gitu. Nah sampai sekarang kalau dibilang makanya karena semua Nomi yang buat produknya saya, sampai sekarang resepnya Nomi itu bisa terus berubah. Setiap ada ide baru, setiap ada insight baru di menu, pasti langsung saya rubah. Karena menurut saya ketika kita bikin usaha, kita mesti terus berinovasi itu. Jadi kita mesti terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, waktu awal bikin Nomi kebetulan langsung rame karena Nomi itu punya 18 orang awalnya, kita bukan Nomi. Jadi keluarga dari 18 orang itu mampir, teman-temannya mampir, orang tuanya mampir. Akhirnya cepet banget dari mulut ke mulutnya gitu ya. Berkat ya tadi karena kita usaha ini bikinnya 18 orang, patungan 5 jutaan awalnya gitu ya. Jadi ramenya itu cepet mas dari mulut ke mulut gitu. Jadi
Betul, plus minusnya ya itu tadi. Plusnya ya cepet, restoran kita jadi cepat terkenal, cepat laku. Dari awal kita nggak pernah sepi, langsung rame gitu ya. Ya minusnya memang kita nyatuin berbagai macam ide gitu ya. Jadi tapi alhamdulillahnya kalau udah kebanyakan orang sampai 18 orang, akhirnya daripada cekcok 18 orang kan susah tuh. Akhirnya 18 orang itu kok udah kompak untuk nunjuk saya sebagai decision maker, karena memang foundernya juga saya waktu itu gitu. Nah ya karena apa ya, karena udah ya justru itu dia mas ya, karena udah sering cekcok ya, karena 18 orang malah jadi susah, malah jadi tambah susah cekcoknya gitu. Akhirnya ya dari kita meeting ya terus jadi saya lah decision maker waktu itu gitu. Pertama kita ini yang diunggulkan di Nomi adalah ramen khasnya Indonesia gitu ya. Jadi kalau orang datang ke Nomi dan tahu menunya jagonya ramen, orang yang udah pernah ke Jepang, orang yang udah tahu ramen yang otentik itu seperti apa tuh bakal bilang bahwa oh ini bukan ramen Jepang nih, ini beda banget sama ramen-ramen yang pada umumnya di Jepang gitu, ini bukan original. Tapi dari situlah kita berhasil membuat perbedaan, karena ya mereka tetap senang sama ramen cita rasanya Nomi karena udah Indonesia banget gitu. So mungkin itu adalah yang jadi satu pembeda antara Nomi dengan yang lain, sehingga kita sampai sekarang masih terus ada, eksis dan terus berkembang mas. Yang unik-unik itu ya kita ada ramen, ada dessert, ada sushi. Nah sushi kita juga unik karena sushi yang dijual di sini tuh basicnya coklat gitu. Jadi teman-teman nggak usah ada takut ngerasain sushi bau amis, karena di sini jualnya sushi manis. Jadi kalau bangun usaha, yang pasti kita tuh nggak bakal bisa tidur, susah tidur. Bisa tidur tapi nggak nyenyak gitu ya. Apalagi waktu awal-awal bikin usaha, bikin Nomi ini, anak saya baru lahir tuh. Jadi ya udah capek ngurus anak, udah pusing mikirin usaha, jadi pusingnya double. So memang untuk berhasil kita sebagai seorang pengusaha, kita mesti punya endurance yang kuat ya, dari sisi mental dan dari sisi fisik. Tuh menurut saya itu penting banget gitu. Karena effortnya ya luar biasa gitu. Jadi suka dukanya gini mas, ketika dukanya nih, ketika awal kita bangun Nomi di Rawamangun kan memang langsung rame. Akhirnya bukalah langsung di Bali dan di Kemang tuh. Yang sampai saat itu sebenarnya saya tuh nggak tahu kenapa alasan di Rawamangun rame tuh nggak tahu. Jadi saking bodohnya dan percaya dirinya kita ekspansi. Rugilah outlet Kemang, rugilah outlet Bali. Uangnya investor tuh kira-kira lebih dari 2 miliar lah. Nah itu duka banget, sedih banget gitu ya. Terus ya mereka tanya ke saya gimana cara balikin uangnya tuh. Nah terus saya bilang saya bisa balikin ini dengan Nomi lagi, dengan bukan Nomi lagi, tapi tolong sekarang decision makernya di saya aja. Kalau dulu investor awal ikut campur, sekarang enggak. Saya minta tolong decision makernya saya aja, milih lokasinya saya aja, nyari timnya saya aja. Karena yang paling tahu Nomi itu saya bilang. Dan di situ terharu banget, walaupun investor udah rugi 2 miliar lebih, ternyata ketika saya bisa ngasih kepercayaan yang baik ke mereka, mereka mau invest lagi untuk Nomi baru dan ngasih uang lagi senilai 700 juta. Nah baru kita akhirnya buka di Galaxy. Dan alhamdulillah ya itu adalah pembuktian dari ucapan saya bahwa ketika kita milih lokasinya tepat, kita milih timnya tepat, pasti semuanya jadi akan baik. Jadi awalnya Nomi itu kan tutup di Bali, tutup di Kemang. Nah teman-teman tuh ngerasa wah ini Nomi akan tutup semua nih gitu. Jadi yang tadinya ikut ada di dalam Nomi jadi ngerasa takut mungkin, takut tutup semua, takut disalahin, takut
disuruh ganti rugi mungkin takut gitu ya, akhirnya mereka keluar. Nah saat itu tuh saya sedih banget karena saya ngerasa ditinggalin, saya ngerasa nggak dipercaya ngebangun Nomi. Ya akhirnya saya cari guru, saya terus berguru sama master-master di dunia kuliner. Ya dan akhirnya saya bisa membuktikan ke teman-teman bahwa Nomi ini bisa berjalan baik dan terus berkembang gitu sampai saat ini. Supaya cepet booming, belajar dari awal buka toko, maka ya kita itu melibatkan investor-investor sebagai influencer. Jadi investor itu selain dia harus menanamkan uang, dia juga mesti memasarkan tentang Nomi. Pertama itu. Lalu yang kita gunakan tuh sosial media. Kita gunakan ads, semua ads, Facebook ads dan Instagram ads dan lain-lain ya. Yang ketiga, yang karena ini menunya Japanese fusion, yang mana orang kalau udah dengar makanan Jepang itu identiknya sama yang haram, sama alkohol, sama mirin, sama soyu. Jadi yang kita lakukan supaya menggiring isu halalnya Nomi itu kita dengan menggunakan influencer yang hijab, Mas, atau influencer yang muslimah gitu. Yang perempuan, karena ya biasanya yang penentu orang datang ke toko kita itu ya perempuan ya daripada laki-laki. Yang kedua ya supaya timbul kepercayaan bahwa Nomi ini halal, karena memang halal karena semua menunya saya yang buat. Kalau sekarang kita ada 5, ada di Rawamangun, The Galaxy, Kalimalang, Penggilingan, sama terakhir ada di Lampung. Kalau capaian kita, kalau omset ya beda-beda, setiap cabang omsetnya beda-beda. Tapi paling enggak kita udah berani buka outlet dengan modal minimal sekarang tuh hampir 2 miliar gitu. Nah artinya capaian omset kita juga udah proven, udah terbukti memang ya bisa mengembalikan modal sebanyak itu gitu. Itu sih paling pencapaian yang kita ini. Jadi perasaannya sebenarnya biasa-biasa aja, Mas. Punya warung somai ataupun punya restoran yang besar kayak gini sebenarnya biasa-biasa aja, karena memang dari awal value kita ini udah disetting sama mentor-mentor kita bahwa ketika kita jadi pengusaha, jadilah seorang pengusaha yang bermanfaat. Jadi kamu nggak usah membentuk image macem-macem, tapi berikanlah impact yang luas bagi masyarakat gitu. Jadi mentor saya berpesan seperti itu. So walaupun ya restoran sekarang gede-gede, dulu kecil, sekarang tetap biasa aja gitu. Karena yang kita pikirkan selalu gimana caranya kita buat lapangan pekerjaan, gimana supaya kita ini bisa mensejahterakan ya orang-orang itu yang ada di pikiran kita pertama tuh itu. Ya, jadi pertama kita mesti buat hubungan yang baik dulu ke karyawan. Kalau kita training mereka, kita kasih value-value yang baik gitu ya, value-value yang bisa mereka adopsi supaya mereka ini jadi orang yang sukses, Mas. Jadi ketika mereka tahu mereka mesti kemana dan apa yang harus mereka lakukan, mereka jadi lebih hati-hati atau jadi lebih jaga diri dalam berbuat sesuatu di restoran gitu. Nah, alhamdulillah saya berhasil membuat mereka semangat, membuat mereka jadi percaya bahwa masa depannya mereka ini ada walaupun mereka bukan siapa-siapa, karena udah dibuktikan dari saya berhasil membuat Nomi tanpa modal saya sendiri gitu ya. Jadi mereka juga ya banyak mengadopsi itu, jadi mereka punya kepercayaan bahwa kalau Pak Rifki bisa, bahwa saya bisa. Nah, market share makanan Jepang di Indonesia tuh besar banget. So udah kita buktikan selama hampir 7 tahun kita berdiri, Nomi ini secara revenue terus meningkat. So ini berinvestasi di Nomi adalah sesuatu yang memang terbukti bagus gitu, Mas. Jadi dari sisi peluang usaha, ya kalau teman-teman mau sama-sama memberdayakan masyarakat, mau punya manfaat lebih luas, ya mari kita sama-sama bikin Nomi gitu ya. Kita sama-sama patungan bikin Nomi.
supaya makin banyak orang yang terbantu gitu. Syaratnya kalau mau masuk jadi keluarga Nomi-Nomi, yang penting harus satu value sama Nomi-Nomi gitu ya. Nomi-Nomi punya logo bulat, lingkaran atau setengah lingkaran, ini artinya menandakan kesetaraan atau kita ini mengayomi semua, menaungi semua, layaknya kubah masjid gitu ya. Di bawah Nomi-Nomi itu semuanya sama gitu. Jadi buat orang-orang yang punya value bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan hanya iman dan takwanya, ya maka bisa bergabung di Nomi-Nomi untuk sama-sama mengembangkan Nomi-Nomi dan menciptakan manfaat yang lebih luas buat masyarakat. Bisa ke saya langsung atau bisa nanti DM ke Instagramnya Nomi-Nomi Delight. Nanti kita follow up. Oke, teman-teman, ketika kita jatuh, itulah momen yang sebetulnya bisa membuat kita naik lebih tinggi lagi. Dan carilah guru, karena usaha ini untuk berkembang butuh guru, usaha ini untuk bangkit butuh guru, usaha ini untuk profit itu butuh guru. Jadi carilah guru-guru yang memang value-nya sama dengan kita, sehingga perusahaan kita bisa jalan, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat buat sesama. Sejahtera di dunia, kaya di surga.